Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya, buat kesempatan kali ini kita bisa bertemu di channel Ngaji Diri Sambil Ngopi, ya. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit pembahasan arti atau makna sejati Dajjal yang insya Allah jika itu benar itu Allah sendiri yang berbicara, dan jika itu salah tafsir ataupun salah arti dari Dajjal itu sendiri, ya berarti itu sifat manusia yang suka lalai itu sendiri. Jadi di sini kita tetap tidak ada kata tunjuk menunjuk. Yang pasti kita kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Karena segala sesuatu itu di sini channel Ngaji Diri Sambil Ngopi itu hanya untuk diri kita masing-masing, ya, yang sedang belajar begitu. Ini sambil ngopi lah, biasalah, biar sedikit menenangkan rasa, menenangkan jiwa, biar kita bisa mengetahui ataupun bisa menangkap segala sesuatu itu penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, dan penuh dengan kejayaan, dan penuh dengan kelancaran. Walaupun itu baru kita belajar melangkah, ya, begitu. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak juga lepas kita selalu mengharapkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat kelak nanti, ya. Ya, di sini kita berusaha mengkaji atau melihat Dajjal itu sendiri, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini kan hanya sebuah untuk ikhtibar saja, ya. Ya, ternyata Dajjal itu sendiri dia itu tidak tahu bahwa dia itu diperankan sebagai Dajjal. Dia itu tidak tahu. Dajjal itu sendiri tidak tahu kalau diperankan sebagai Dajjal, ya. Dan Dajjal itu sendiri juga tidak tahu kalau dirinya itu Dajjal, ya. Yang dia tahu itu dia Dajjal itu sendiri, ya. Karena Dajjal itu sendiri, ya, dari segi baju ataupun tatanan keilmuan dengan para yang menjadi peran-peran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, yang menjadi bintang filmnya itu, ya. Kalau kita di sini mengkajinya itu menjadi bintang filmnya, ya. Mungkin kalau di film-film itu ada lakon dan ada penjahat ataupun musuh, ya, di situ. Dan lucunya di situ yaitu tadi Dajjal itu tidak tahu bahwa dirinya itu Dajjal, dan Dajjal itu tidak tahu diperankan itu sebagai Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Dan Dajjal itu sendiri juga tidak tahu dirinya kalau itu Dajjal. Yang dia tahu itu Dajjal sendiri, ya begitu. Ya mungkin ini sebuah bahasa kiasan yang kita bisa sampaikan, ya, yang bisa kita sampaikan. Makanya di situ ada sebuah kisah dahulu. Ada seseorang yang bertemu Dajjal di sebuah pulau terpencil, ya. Dan Dajjal itu sendiri pun bertanya kepada orang itu, "Jika kamu ingin selamat dariku, maka ikutilah langkah Rasulullah, ataupun bersembunyilah di rumahnya Rasulullah." Tetapi ya kita kan di sini berusaha mengingat kisah itu dulu, ya. Kalaupun salah, yang namanya manusia kan kita punya sifat lupa, ya kan. Jadi disitulah kita harus belajar memaklumi, ya. Tetapi kalau kita ada berusaha untuk mengingatkan orang itu yang lupa, ya berarti itu sendiri sebuah bentuk ibadah untuk orang itu sendiri kepada orang yang lupa, ya begitu. Jadi di sini kita itu tidak berebut benar, ya, tetapi kita di sini itu berebut melihat kekurangan diri kita sendiri. Karena apa? Karena di sini sejatinya kita itu sendiri bersifat selalu merasa berkurang, begitu loh, ya. Tetapi sifat merasa yang selalu berkurang itu kita harus menyadari bahwa kekurangan kita itu di mana, begitu, ya kan? Kekurangan kita itu di mana? Entah itu dari segi pemahaman, entah itu dari segi materi, entah itu dari segi ketauhidan, entah itu dari segi pengalaman, ya kan, dan entah itu dari segi apa aja lah yang diantara kita itu merasa yang ada yang kurang, kan, seperti itu, ya, karena sifat kita itu begitu, ya. Nah, jadi kalau Dajjal itu sendiri berarti bisa dikatakan hanya mempunyai sifat satu, yaitu merasa kurang, ya, merasa kurang. Karena apa? Karena Dajjal itu sendiri dibelenggu oleh sikap, sifat, dan keyakinannya Dajjal itu sendiri. Dan sejatinya, ya, itulah yang harus dilepaskan. Biar apa? Biar yang bernama Dajjal itu musnah. Tetapi Dajjal itu sendiri tidak mau untuk dilepaskan, ya kan, tidak mau untuk dilepaskan. Dia hanya ingin melepaskan dirinya sendiri dengan merasa dari kekuatan dirinya sendiri, ya kan. Sebenarnya Dajjal itu juga hampir bisa mengerti di mana posisi kedudukannya dan di mana posisi keakuannya yang mempunyai kata aku itu sendiri siapa, kan begitu. Dia sebenarnya itu sudah hampir mengerti
memaknai kata aku itu sendiri. Tapi di situ Dajjal itu sendiri belum sadar akan dirinya sedang tertimpa kesifatan Dajjal, begitu ya, tentang kesifatan Dajjal yang merasuk ke raga-raga manusia ya, begitu. Nah, dari situ kalau kita melihat Dajjal itu sendiri, berarti sejatinya kita itu untuk mencari tahu gitu ya, untuk mencari tahu aku itu siapa, aku itu di mana, dan aku itu sedang apa, dan aku itu sedang bersama siapa ya, dan sekeliling aku itu siapa saja ya kan. Dan yang selalu membawa kata aku itu pun siapa, kan begitu. Berarti di situ kita harus mengolah pikir, akal, jiwa, raga kita ya, biar tahu sejatinya aku, begitu. Biar sukma kita nanti itu tidak tersesat saat kita pulang dipanggil yang mempunyai kata aku itu sendiri ya. Biar sukma itu kita tidak tersesat, begitu. Biar tidak ada kata kebimbangan ataupun kata kesusahan ataupun kata keterbelengguan ataupun kata keterbatasan ya. Karena sejatinya Allah itu sendiri sudah mengizinkan manusia itu sendiri untuk mengolah alam ataupun bumi ini untuk bersahabat dengan orang itu sendiri, untuk belajar di situ, untuk bertafakur, untuk melihat kesalahannya dirinya sendiri, untuk mengingat kisah-kisah dahulu. Dan berarti pada intinya kita itu terlahir di dunia itu hanya disuruh untuk bertaubatan nasuha, begitu. Nah, arti kata bertaubatan nasuha mungkin dari langkah demi langkah kita banyak bermetode ya. Tapi setelah kita mengerti taubatan nasuha itu sendiri ya, berarti sejatinya itu Allah sendiri yang yang memberikan kesadaran itu sendiri bagi manusia itu sendiri. Berarti yang mentaubatkan yaitu Allah sendiri untuk manusianya itu sendiri ya kan. Dari segi berbagai macam sifat ke sifat ya, lelaku ke lelaku ya, usaha ke usaha ya. Ya dari situlah kita harus belajar lebih banyak berintrospeksi diri ya kan. Ya mungkin cukup ya dari kita di sini, dari channel Ngaji Diri Sambil Ngopi. Mungkin untuk kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan dari bahasa kiasan-kiasan ini itu semua ya bisa menjadi bahan buat bertafakur kita ya, begitu. Dan di sini juga kita berdasarkan Allahu a'lam bishawab ya, karena sifat kita juga di sini itu bersifat ya selayaknya manusia lah. Kita mempunyai sifat yang lemah, mempunyai sifat yang lalai kan begitu. Tetapi kita itu di sini jika
tidak ada seizin Allah itu sendiri, kita ini juga tidak bisa bercerita ataupun berkata-kata seperti ini ya. Berarti kan sejatinya itu Allah sendiri yang menggerakkan kita. Namun kita itu sendiri di dalam diri juga harus ada berikhtiar memerangi diri kita sendiri, gimana pun, bagaimanapun, dimanapun kita berada dan bagaimanapun caranya, seperti itu. Karena kita ya pada umumnya kan pada ingin selamat dunia dan akhirat kan begitu ya. Ya intinya kan begitu. Lah mau gimana lagi sih ya kan, ya begitulah. Tetapi kalau jika kita itu hanya ingin selamat di dunia, berarti kan orang itu sudah berani berkata ya nanti kita akan merasakan panasnya di api neraka, walaupun dia itu tahu tetapi dia itu sangat menikmati ya kan di situ kayak karena di ruang itu sudah dijajah oleh Dajjal itu sendiri begitu. Namun di situ tidak ada usaha untuk memeranginya, yang ada pada diri kita sendiri ya. Oke. Ya dari situlah kita belajar bertafakur untuk meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Jika ada salah ya mudah-mudahan yang mendengarkan itu memaklumi dan syukur-syukur mau berbagi dan saling mengingatkan begitu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan kisah ini alhamdulillah kita sudah berusaha untuk menyampaikan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.